Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Rasati. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya dari kelas PS23C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai compensation and benefit, salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Yuk mari kita simak videonya sampai selesai. Ketika kita bekerja, seseorang tentu mengharapkan adanya sebuah imbalan atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Nah, imbalan tersebut tidak hanya dari berupa gaji, tetapi juga dari berbagai fasilitas dan tunjangan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Inilah yang dikenal dengan istilah compensation and benefit. Lalu, apa sih sebenarnya compensation and benefit? Mengapa hal ini penting bagi perusahaan maupun karyawan? Mari kita bahas bersama. Apa itu compensation and benefit? Compensation and benefit adalah bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan dan kontribusi yang mereka lakukan. Nah, compensation atau kompensasi merupakan imbalan yang diberikan secara langsung. Nah, sedangkan kalau dari benefit itu atau tunjangan merupakan fasilitas tambahan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dari karyawan. Nah, lalu ternyata jenis compensation itu secara umum kompensasi itu bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kompensasi langsung, contohnya meliputi seperti dari gaji pokok, upah lembur, bonus, insentif, dan komisi dari penjualan. Nah, yang kedua kompensasi secara tidak langsung atau benefit yang meliputi dari asuransi kesehatan, BPJS kesehatan, dan BPJS ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, cuti tahunan, program pensiun, fasilitas makan, dan dari kendaraan. Nah, tujuan pemberian compensation and benefit atau komben itu tuh ternyata bisa dari pemberian compensation and benefit memiliki beberapa tujuan, di antara lain yang pertama yaitu meningkatkan motivasi kerja dari karyawan. Yang kedua, di sini ada menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Yang ketiga, di sini ada meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, di sini adanya mengurangi tingkat turnover atau perpindahan karyawan. Yang kelima, di sini meningkatkan produktivitas serta kinerja dari organisasi. Baik, selanjutnya di sini ada hubungan dengan psikologi industri dan organisasi. Ternyata dalam psikologi industri organisasi atau yang bisa disebut dengan PIO, compensation and benefit ini berhubungan erat dengan motivasi dan kepuasan kerja. Nah, ketika karyawan merasa memperoleh penghargaan yang adil dan sesuai dengan kontribusinya, mereka akan memiliki semangat kerja yang lebih tinggi serta menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap perusahaan. Sebaliknya nih, kalau misalkan kompensasi dianggap tidak adil, hal tersebut ternyata menyebabkan stres kerja, menurunnya motivasi, bahkan keinginan untuk keluar dari perusahaan atau resign. Nah, contoh penerapan di perusahaan, sebagai contoh ternyata sebuah perusahaan ini memberikan gaji yang kompetitif dari bonus tahunan, fasilitas kesehatan, serta kesempatan pengembangan karir kepada karyawannya. Nah, kebijakan tersebut membuat karyawan ternyata merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan berupa meningkatnya produktivitas dan loyalitas dari karyawan. Maka dari itu, mungkin dapat disimpulkan bahwa compensation and benefit atau bisa disebut dengan komben merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pemberian kompensasi dan tujuan yang tepat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga memberikan dampaknya positif terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Baik, mungkin dengan demikian saya mengenai pembahasan mengenai compensation and benefit. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya sistem kompensasi atau tunjangan dalam dunia kerja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.